Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah Surah Babul Jannah dan warga komplek Dinasti Indah yang kami muliakan dan senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, selalu berterima kasih kehadirat Allah atas segala nikmatnya yang diberikan kepada kita. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan, termasuk kesempatan. Alhamdulillah kita sudah sempat melaksanakan sholat subuh berjamaah pada pagi hari ini. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita. Hari ini kita masih bicara tafsir. Pekan yang lalu, ahad yang lalu, kita sudah bahas tentang surat Qul ya ayyuhal kafirun atau surat Al-Kafirun. Jadi ini surat-surat pendek yang sering kita baca, baik kita baca dalam salat, baik secara berjamaah ataupun kita membaca sendiri ataupun membaca di luar dari waktu salat. Jadi kita baca sekaligus ya kita paham, mengerti maknanya atau isi dari surah-surah yang kita baca, terutama yang populer ini. Jadi pagi hari ini kita membahas masalah surat An-Nasr, yaitu idza jaa nasrullah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Idza jaa, apabila telah datang nasrullahi, pertolongan Allah, wal fathu, dan kemenangan, ya. Wa ra'aitan nasa, dan kamu melihat manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja, mereka masuk ke dalam agama Allah, yakni memeluk agama Islam, afwaja, secara berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, wastaghfirhu, dan memohon ampunlah kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah itu maha penerima ampunan, maha penerima taubat. Ya, surat An-Nasr ini ya disebut ada beberapa nama dari surat ini. Yang paling populer dan inilah yang banyak tercantum di dalam mushaf yang ada, termasuk di Indonesia ini, adalah surat An-Nasr. Ya, surat pertolongan, karena di dalamnya membicarakan mengenai pertolongan Allah ya terhadap agama yang telah didakwakan dan disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang kedua juga disebut dengan surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Ya, ini nama populer pada masa-masa awal. Ya, jadi surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, yaitu nama yang diambil dari ayat pertama dari surah ini. Dan ini seringkali memang nama-nama dari surah-surah Al-Quran itu diambil dari nama-nama ayat pertama. Seperti surah Wad-Duha, itu kan ayat pertama Wad-Duha ya. Tapi ada juga yang banyak adalah namanya diambil dari isinya, ya, pesan utama dari surah itu. Nah, seperti misalnya kemarin kita sudah bahas juga Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas, karena inti pembicaranya adalah surat Al-Ikhlas. Ya. Ada juga
yang di dalamnya ada beberapa potongan ayat yang memang juga di dalamnya ada pembicara masalah itu, seperti surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa. Itu kenapa disebut surat An-Nisa? Karena memang pembicaranya dalam masalah perempuan. Begitu juga Ali Imran, keluarga Imran itu yang dibahas. Surat Al-Baqarah itu berkaitan dengan tentang sapi ya, yang dipotong itu, yang kemudian berbicara itu menjadi saksi tentang adanya pembunuhan ya, yang direkayasa, jadi dibunuh di sana baru dibawa ke sini supaya orang mengira bahwa oh yang membunuh orang-orang di sini ya, itulah kemudian sapi itulah dihidupkan untuk oh ternyata pelakunya di sini. Itu yang dibicarakan dalam surah itu. Maka itulah dikasih nama surat Al-Baqarah. Nah, yang ketiga surat An-Nasr ini disebut surat At-Taudiyah. Ya. Kenapa disebut At-Taudi itu sama dengan wada? Ya, haji wada artinya haji pamitan. Tawaf wada. Ya, tawaf wada artinya tawaf pamitan. Tawaf ketika sudah mau meninggalkan kota Mekah. Ya, perpisahan. Nabi itu waktu melaksanakan haji yang terakhirnya itu juga disebut haji wada ya, karena haji yang terakhir. Nah, ini kenapa disebut surat At-Taudi, surat perpisahan, surat pamitan? Karena inilah surah yang paling terakhir diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak lama setelah Rasulullah menerima surat ini secara lengkap, maka beliau wafat. Nah, maka itulah namanya surat At-Taudi. Ya, bahkan walaupun ayat-ayat masih ada ya, karena kalau penjelasannya di sini ya. Jadi qala Ibnu Umar, kata Ibnu Umar, nazalat hadhihi suratu ya bimina fi hajjatil wada'. Nah, ini nih. Jadi surat ini turun, surah An-Nasr ini itu turunnya di Mina. Yaitu masih dalam prosesi ibadah haji di Mina, yaitu haji wada, haji terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi surat yang paling terakhir turun secara lengkap ini terdiri dari 3 ayat adalah surat An-Nasr, disebut surat At-Taudi perpisahan ya, karena dulu ada dijelaskan juga di sini, ini dalam Sahih Bukhari. Jadi salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling banyak mengerti mengenai tafsir Al-Quran adalah Ibnu Abbas. Jadi kata Ibnu Abbas, dia pernah dipanggil oleh Sayyidina Umar berkumpul dengan para senior. Lalu orang-orang itu merasa, ngapain Umar bin Khattab membawa anak sekecil ini? Nah, itu kayak apa ya? Kayak dipandang entin lah. Ini bukan tempatnya orang-orang kecil, ini semua tokoh pembesar. Nah, tapi Umar mengerti bahwa salah satu yang diandalkan, yang diberi semacam rekomendasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal pemahaman terhadap isi kandungan Al-Quran itu adalah Ibnu Abbas. Lalu ketika ayat ini ditanyakan kepada mereka apa maksud ayat ini, ya mereka menjawab biasa-biasa saja. Bahkan ada yang mengatakan, oh kami tidak paham apa yang dimaksud isi kandungan ayat ini. Tapi begitu Umar bin Khattab bertanya kepada Ibnu Abbas, kira-kira bagaimana pendapatmu Ibnu Abbas mengenai surat ini? Kata Ibnu Abbas, isi dari surat ini adalah pertanda bahwa ajal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah sangat dekat. Sudah menunjukkan bahwa tidak lama lagi Allah Subhanahu Wa Taala memanggil kekasihnya Rasulullah untuk menghadap kepadanya. Jadi surat ini adalah surat yang tidak lama lagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Dan situlah mulai Umar bin Khattab mulai menangis dan sahabat-sahabat yang lainnya menangis. Siapa yang memberikan penjelasan adalah Ibnu Abbas. Maka itulah disebut sebagai surat pamitan, yaitu surat At-Taudi. Ya. Tetapi walaupun ini surah yang terakhir itu secara lengkap
Tapi masih ada ayat yang turun setelahnya. Ya, misalnya summa nazalat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ini surat Al-Maidah ayat 3. Nah, ini juga turun. Kalau ini turun di Arafah ini pada masa Nabi masih dalam proses hampir sama yang tadi ini kan di Mina. Ya, masih dalam proses ibadah haji. Dan fa'asya ba'da samanina yauman. Nah, jadi ada 80 hari setelah turunnya ayat ini Nabi SAW masih hidup. Jadi 80 hari setelah turunnya ayat ini baru Rasulullah SAW wafat. Ya, maka itulah disebut ayat yang paling terakhir turun adalah ayat 3 surat Al-Maidah. Tapi itu ayat yang di dalamnya mengandung ada hukum. Tapi karena kalau di sini setelah itu masih ada ayat, yaitu surat At-Taubah ayat 128. Ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbunallahu. Nah, ini ayat sekitar 50 hari, ya, fa'asya ba'da khamsina yauman. Jadi 50 hari setelah Rasulullah SAW menerima ayat ini, ayat 128 surat Taubah, Rasulullah SAW wafat. Ada ayat lagi yang secara mutlak. Ini di surat Al-Baqarah ayat 281. Ini. Summa nazalat, ya. Kalau ini tadi ini 35 hari, ya, 35 hari setelah turunnya ayat 128 At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. 35 hari setelah itu Rasulullah SAW wafat. Nah, ada yang paling terakhir. Tsumma nazalat wattaqu yawman turja'una fi ila Allah. Ya. Ini surat Al-Baqarah ayat 281. Ini 21 hari setelah turunnya ayat ini lalu Rasulullah SAW wafat. Ya. Ya, ini ayat yang bersifat mutlak. Ya, bersifat mutlak. Nah, jadi sekali lagi surat An-Nasr ini ada 3 namanya, ya. Pertama surat An-Nasr, itulah yang paling populer karena itu yang banyak disebutkan dalam mushaf-mushaf yang ada termasuk di Indonesia. Yang kedua surat Idza Jaa Nasrullah wal Fath. Yang ketiga surah At-Taudi, yaitu surah pamitan. Yang kedua tentang keutamaan surat An-Nasr. Ya, jadi sekali lagi Al-Quran itu adalah mulia, ya, di dalamnya banyak kemuliaan. Maka kalau kita mau menjadi mulia, maka kita harus dekat dan selalu bersama dengan Al-Quran. Nah, itu. Nah, begitu juga surat-surat dalam Al-Quran itu punya keutamaan masing-masing. Ya, sama dengan yang kita jelaskan sebelumnya tentang surat Al-Kafirun, ya, surat Al-Ikhlas dan surah-surah lain. Jangankan surah, huruf-huruf yang kita baca dari Al-Quran itu masing-masing punya keutamaan. Ya. Nah, surat An-Nasr ini dalam hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin min ashabihi. Ya. Diriwayatkan dari Anas ibnu Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin min ashabihi. Beliau pernah, ya, ngobrol, berbicara dan bertanya kepada salah seorang di antara sahabat beliau, "Alaisa ma'aka idza jaa nasrullahi wal fath?" Nah, ini. Jadi yang memberikan nama surah ini, surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, adalah Nabi sendiri karena ini bahasa Nabi ini, ya. Jadi pemberian nama surah itu macam-macam. Ada nama-nama surah itu yang memang dari Rasulullah SAW sendiri. Yang kedua ada juga dari para sahabat, ya, sebagai bagian dari ijtihad untuk melihat apa isi kandungan dari surah itu baru dikasihlah nama. Ya. Nah, bukankah kamu sudah mempunyai hafalan dalam surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath? Nah, itu pertanyaan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seseorang. Qala, ia menjawab, bala, oh iya betul, saya sudah hafal. Lalu beliau menjawab, qala rubu'ul Quran, bahwa surat Idza Jaa Nasrullah yang kamu hafal itu senilai dengan seperempat Al-Quran. Ya, sama dengan kuliah Ayyuhal Kafirun yang kita sampaikan kemarin. Kalau surat Qul Huwallahu Ahad kan sepertiganya. Jadi kalau baca Idza Jaa Nasrullah wal Fath seperti kita sudah membaca seperempat ya dari ayat-ayat Al-Quran. Ya. Jadi kalau 4 kali itu sama dengan sudah khatam. Ya, tapi itu pahalanya. Jangan juga ketika disuruh khatamkan Al-Quran, saya udah khatam. Kapan? Baru-baru ini. Loh, kok bisa? Iya, karena saya udah baca Idza Jaa Nasrullah wal Fath 4 kali. Ya, itu nilainya ya, pahalanya. Artinya menunjukkan tentang betapa istimewa dan mulianya surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya. Ya, itu satu. 2. Nah, yang ketiga, nah inilah kita mau jelaskan ini. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath, ya. Apabila datang ya, nasrullahi wal fath, pertolongan Allah dan kemenangan, ya. Ya, kemenangan yang dimaksud dalam ayat ini adalah kemenangan untuk menaklukkan kota Mekah. Jadi dalam sejarah itu kita biasa membaca dan mendengar istilah Fatuhu Mekah. Nah, ini dari saya kata ini Al-Fatuhu. Jadi Fatuh itu artinya ya patah, membuka. Artinya Mekah ketika dikuasai oleh orang-orang Arab musyrik Quraisy itu kan sangat tertutup. Wah, begitu dibebaskan itu sudah terbuka. Jadi Fatuh itu namanya pembebasan. Kalau dalam bahasa ini juga namanya kemerdekaan. Ya, jadi kota Mekah yang tadinya dikuasai oleh orang-orang musyrik Quraisy ya, itu dibebaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi merdeka. Nah, inilah yang dijelaskan ini. Jadi apabila telah datang pertolongan Allah dan pembebasan kota Mekah, itu, ya, pembebasan kota Mekah itu juga bagian dari pertolongan Allah yang betul-betul sudah nyata, ya, sudah nyata. Ya. Jadi kota Mekah ini dibebaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tanpa terjadi perang yang menumpahkan darah. Ya, jadi takluk, ya, Fatuh Mekah itu tahun 8 Hijriah. Ini salah satu penyebabnya adalah 2 tahun sebelum ini ada namanya perjanjian Hudaibiyah, ya, yang Hudaibiyah. Hudaibiyah ini tempat salah satu miqat. Kalau kita mau umrah, nah itu kita mikatnya. Kalau yang ada di Mekah ya, mau umrah itu salah satu mikatnya itu ada di Hudaibiyah. Selain di Ji'rana dan Tan'im, yang paling dekat itu adalah Tan'im. Nah, di dalam perjanjian Hudaibiyah itu ada 4 isi poinnya. Ya. Salah satunya itu misalnya perjanjian Hudaibiyah itu kedua belah pihak bersedia menghentikan gencatan senjata selama 10 tahun. Yang kedua, setiap orang diberi kebebasan untuk memilih menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW atau menjadi bagian dari kaum kafir Quraisy. Nah, yang ketiga, kaum muslimin wajib untuk mengembalikan orang Mekah yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW di Madinah tanpa alasan yang benar, ya, kepada walinya. Dan sedangkan kaum kafir Quraisy tidak wajib mengembalikan orang Madinah yang menjadi pengikut mereka. Nah, ini yang keempat ini, kunjungan rombongan umat Islam untuk menunaikan ibadah haji ditangguhkan pada tahun berikutnya. Nah, jadi dan lama kunjungan kalau pergi ke Mekah, saya berumrah itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Itu tidak diperbolehkan membawa senjata kalau datang ke Mekah. Itu perjanjiannya. Ini perjanjiannya juga lama nih, karena banyak sahabat yang
tidak menerima karena dianggap ini menguntungkan, terutama pada bagian nomor 3 dan 4. Nomor 1 dan 2 itu menguntungkan untuk Rasulullah SAW. Nah, salah satu dari kesepakatan yang sudah ditulis dalam perjanjian Hudaybiyah inilah yang dilanggar. Maka itulah kemudian Rasulullah SAW mempunyai alasan yang rasional untuk segera bertindak. Nah, maka Rasulullah mengirim pasukan sekitar ada 10.000 orang yang kemudian digalang untuk mendatangi Mekah. Ternyata di Mekah tidak ada perlawanan berarti sehingga tidak terjadi peperangan yang bisa terjadi pertumpahan darah. Dan akhirnya Mekah takluk. Semua berhala yang biasa dijadikan sesembahan, terutama yang ada sekitar Ka'bah, ya, di Masjidil Haram, itu semuanya dibersihkan. Nah, sejak inilah kemudian karena Mekah betul-betul bebas dari penindasan, bebas dari tekanan-tekanan orang-orang musyrik Quraisy, maka semenjak inilah Mekah betul-betul merdeka dan orang-orang Islam yang lainnya pada ikut ajakan dakwah Rasulullah SAW menganut agama Islam. Dan yang ikut menganut agama Islam itu bukan lagi secara individu, satu-satu orang, pribadi, tapi ini berombongan. Inilah disebut dengan afwaja. Jadi waraitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu melihat manusia itu masuk ke dalam agama Allah afwaja, secara berbondong-bondong. Kalau sebelum-sebelumnya, jadi ini tahun ke-8 Hijriah ya, jadi 1 tahun lagi sebelum Rasulullah SAW wafat, ya hampir 2 tahun lah. Ya, jadi kalau sebelum-sebelumnya itu orang masuk Islam itu kan hanya individu satu-satu. Kalau ini ada suku tertentu, dia bawa kaumnya menyatakan diri di hadapan Rasul, ikut bergabung, ikut pada agama yang disampaikan Rasulullah SAW. Begitu juga ada suku-suku yang lain bawa pasukannya, bawa tokonya, pemukanya, lalu kemudian bawa pengikutnya. Itu yang disebut berbondong-bondong. Nah, inilah yang terjadi yang menunjukkan bahwa bagian dari pertolongan Allah wal fath, dan inilah masa kemenangan. Ini salah satunya ya yang dimaksud. Jadi makanya disebut juga perpisahan itu karena dianggap setelah kejadian ini di mana orang-orang pada menyadari ikut pada agama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, itu sudah ada isyarat bahwa tugas-tugas kenabian Rasulullah, tugas-tugas kerasulan Rasulullah untuk berdakwah menyampaikan kebenaran kepada umatnya itu sepertinya sudah sampai. Jadi kayak ini udah selesai tugas kita ini, karena orang sudah pada menyadari. Nah, itu maka itu yang dibaca oleh Rasulullah SAW menunjukkan bahwa sudah tidak lama lagi beliau wafat, dan itu akan ada nanti penjelasannya. Sama tadi pemahaman Ibnu Abbas. Padahal Ibnu Abbas itu tidak ada yang beritahu, tapi dia ini disebut dengan takwil ya, disebut dengan takwil. Jadi kalau tafsir itu biasanya menjelaskan isi dari Al-Quran yang memang ada tertulis di situ penjelasan. Tapi kalau takwil, penjelasan terhadap Al-Quran dibalik apa yang tidak tertulis, itu namanya takwil. Dan itulah salah satu spesial yang dimiliki oleh sahabat Ibnu Abbas. Ya. Saya pernah mungkin menjelaskan juga di tempat ini ya, bahwa kenapa Ibnu Abbas mempunyai kelebihan seperti ini dibandingkan dari sahabat yang lain? Salah satunya karena memang Rasulullah SAW pernah mendoakan secara khusus, namanya rekomendasi. Jadi dulu ini hadis disampaikan Ibnu Hibban dalam Sahih Ibnu Hibban. Jadi dulu Ibnu Abbas itu masih kecil, ya. Jadi Ibnu Abbas ini sahabat junior. Ketika Rasulullah SAW wafat, usianya baru 13 tahun. Tapi ilmunya melebihi dari yang 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Ya. Nah dulu waktu masih kecil, biasa Ibnu Abbas menginap ya di rumah bibinya namanya Maimunah. Ya, Maimunah ini adalah istri Nabi SAW
yang terakhir, dan itu adalah bibinya juga Ibnu Abbas. Nah, waktu tengah malam Nabi SAW bangun untuk salat. Ternyata begitu mau berwudu ya untuk persiapan salat, ternyata semua air untuk berwudu itu sudah tersedia lengkap. Itu. Lalu Nabi nanya, "Mau wada'a hadza ya Maimunah?" Siapa yang menyiapkan semua ini? Kata istrinya Maimunah, "Oh, wada'alaka Abdullah." Itu yang menyiapkan semua itu untuk baginda Rasulullah adalah Abdullah ibnu Abbas. Mendengar begitu, Nabi langsung berdoa, "Allahumma allimhu ta'wila wa faqihu fiddin." Ya Allah, allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarilah dia Ibnu Abbas ini dengan ta'wil. Ta'wil yang dimaksud itu adalah tafsir. Wa faqihu fiddin, dan berilah pemahaman agama yang mendalam terhadap Abdullah ibnu Abbas. Itu doa khusus oleh Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Maka itulah kemudian Ibnu Abbas dianggap sebagai sahabat yang paling ahli, paling banyak tahu mengenai tafsir Al-Quran. Nah, ada tafsir namanya Tanwirul Mikbas min Tafsir Ibnu Abbas. Itu ada satu tafsir khusus tafsir Ibnu Abbas. Ya, walaupun tidak semua ayat dalam Al-Quran ditafsirkan Ibnu Abbas. Nah, tapi paling tidak itu menjadi sebuah referensi. Nah, yang kedua juga doa ini bisa kita baca ya, Allahumma alimni. Nah, itu. Jadi kalau alimhu, ya Allah ajarilah dia. Tapi kalau kita berdoa Allahumma alimni, ajarilah aku ya Allah. Nah, itu. Jadi ajarilah aku tentang tafsir, tentang ilmu-ilmu agama, tentang fikih ya, dan seterusnya. Ya, kalau mau dijamakkan, kita mendoakan diri, mendoakan keluarga, mendoakan murid-murid, mendoakan orang-orang lain. Allahumma allimna. Nah, itu. Ya Allah ajarilah kami. Nah, itu. Jadi kita bisa juga mengamalkan dari doa Nabi SAW yang khusus untuk Ibnu Abbas. Jadi sekali lagi banyak sahabat ya, tetapi tidak semua kapasitas keilmuan, kealiman, ya, kewaraan dan kesalihannya sama, ya, karena masing-masing punya kesibukan dan masing-masing juga punya pertemanan yang intens dan ada yang tidak intens dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu tadi. Jadi idza jaa nasrullahi wal fath, kemenangan sebagai bagian dari pertolongan Allah ini, kemenangan terutama di dalam Fatuh Mekah, ya, pembebasan kota Mekah yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Dan sejak itulah ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya ya melihat bagaimana apresiasi respon masyarakat yang ada di Mekah dan pada umumnya, dan juga secara khusus di Mekah dan pada umumnya negara-negara di Jazirah Arab, Madinah ataupun yang sekitarnya itu semakin berbondong-bondong, jadi semakin banyak itu memeluk agama Islam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, ya, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan wastaghfirhu, dan mohon ampunlah kepadanya. Ya, jadi fasabbih, ya, fasabbih artinya bertasbih, ya, banyak bertasbih. Tasbih itu artinya ya memuji, dengan memuji Allah. Nah, itulah yang kita baca itu. Ya, subhanallah. Ada riwayat di dalam beberapa kitab tafsir. Kebetulan di sini tidak. Semalam saya baca kitab tafsir yang lain, termasuk tafsirnya Sya'rawi. Itu diungkapkan sebuah riwayat dari Aisyah. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaksiru min qauli subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini salah satu bacaan yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir-akhir hayatnya. Jadi setelah turun ayat ini, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, maka di antara potongan yang zikir yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perintah fasabbih adalah subhanallah bihamdi
astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu salah satunya ya. Walaupun ya kalau hadis-hadis tentang bacaan-bacaan sama dengan subhanallah ya, yang lain itu tasbih. Subhanallah itu artinya maha suci Allah dari segala kekurangan ya, dengan memuji segala kesempurnaannya. Ya, itu namanya subhanallah ya. Ya. Jadi kalau kita ini kan manusia serba kekurangan. Kalau Allah suci dari segala kekurangan. Tidak boleh ada sedikit pun sesuatu yang kita nisbahkan kepada Allah yang berkaitan dengan makhluk. Karena terutama tentang kekurangan. Karena tidak ada kekurangan di sisi Allah. Semuanya adalah sempurna. Dan itu wajib kita imani. Karena itu bagian dari akidah. Ya, wa bihamdihi, dan memuji kepadanya. Ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, ya, dan memohon ampunlah ya. Jadi ayat ini bukan secara khusus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi maknanya adalah mencakup kepada semua pengikutnya. Jadi kita, termasuk kita ini dari zaman Nabi sampai hari ini ya, termasuk kita diperintahkan untuk banyak bertasbih. Karena dengan banyak bertasbih, dengan memuji kepada Allah, itu akan membuat akidah kita semakin yakin tentang kebenaran Allah ya, tentang kebenaran bahwa Allah jauh dari segala macam kekurangan, tidak boleh ada kekurangan ya. Itu ya sebut subhanallah ya, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, atau ya subhanallah walhamdulillahi ya. Itu nanti kalau lengkapnya, karena banyak hadis lainnya menjelaskan tentang keutamaan zikir-zikir, itulah ada subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar dan seterusnya. Itu. Jadi apalagi yang tasbih kalau 33 kali ini kan itu ada secara khusus. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu lihat buih yang ada di di lautan ya, itu begitu sangat banyak, ternyata bacaan nilai ya, pahala dari bacaan tasbih kita itu subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, itu masih jauh lebih banyak nilai pahala bacaan itu daripada buih yang ada lagi. Jadi sebenarnya kalau bicara pahala ini tidak ada batasnya, karena bacaan-bacaan begitu. Cuma Nabi kan memberikan semacam perumpamaan untuk membuka pandangan kita bahwa ternyata apa yang kita baca ini luar biasa. Itu. Nah, secara khusus di dalam ayat ini ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu ya, dan meminta istighfar wastaghfirhu ya. Jadi fasabbih bihamdi rabbika idza tamma laka kullu dzalika ya, panazzihu rabbaka wa qaddishu an ayyahmila al-haq ya. Artinya nah, ketika sudah sempurna tentang apa yang Allah berikan kepadamu seluruhnya, maka ya sucikanlah Tuhanmu dari segala yang bisa menyimpang dari kebenaran ya. Jadi ya mungkin juga semacam bentuk dari kesyukuran kita ya. Jadi wa yad'u lil batil, dan tinggalkan dari semua kebatilan-kebatilan ada yang mengalahkan, yang artinya dengan kebenaran itu, sempurna kebenaran Allah yang disampaikan kepada Allah itu mengalahkan tentang kebatilan yang ada itu. Jadi maka setelah itulah kita diminta untuk ya mengucapkan tasbih ya, dengan memuji kepada Allah, karena tadi itu adanya pertolongan Allah dan pembebasan kota Mekah yang selama ini coba bayangkan ya, kita lihat bagaimana sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih tinggal di Mekah sebagian, ketika Nabi masih tinggal di Madinah, itu diboikot lah segala macam. Bahkan Nabi sendiri dengan para sahabat kan berhijrah, salah satunya berhijrah ke Madinah itu karena perlakuan orang-orang musyrik ya di Mekah itu sangat kasar. Itulah yang disampaikan di surah Al-Maidah ayat 82. La tajidanna syaddan nasi adawatan lil ladzina amanu alladzina asyraku ya wal yahud. Kamu lihat orang-orang sangat keras permusuhannya kepada orang-orang beriman, alladzina asyraku, yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah. Maksudnya orang-orang musyrik, penyembah berhala yang ada di Mekah. Nah, makanya itu
ya untuk memperjuangkan jangka panjang Nabi punya strategi, salah satunya adalah ya hijrah ke Madinah. Jadi hijrah ke Madinah bukan karena Nabi takut, tapi itu bagian dari strategi. Nah di Madinah sudah mulai banyak pengikut, ya, bisa diberikan dakwah, bisa diberikan ceramah di Gembleng, ya karena ya di Madinah orang Islam yang disampaikan oleh Rasulullah itu sudah terbuka, dan di Madinah itu baru ada khutbah Jumat. Ya, ya. Kalau ada orang nanya kenapa sholat duhur dan asar tidak dikeraskan bacanya, itu salah satu faktornya kondisi ini. Jadi ketika di Mekah itu sholat duhur dan sholat asar karena masyarakat orang-orang Arab musyrik Quraisy ini sangat keras. Ya, kalau dibaca seperti pada waktu sholat maghrib, isya dan subuh di Mekah, itu tidak bisa berjalan dengan baik. Karena orang-orang Arab ini kalau dengar ayat Al-Quran itu panas telinganya itu, panas itu. Dia tidak bisa melihat orang-orang Muslim. Ya. Pernah ada kejadian namanya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini sahabat Nabi yang semangatnya luar biasa, tapi kondisi fisiknya sedikit berbeda dengan sahabat yang lain karena itu tingginya apa ya, pendek ya, kalau istilah apa sekarang itu ya, cebol ya, nah cebol. Jadi dalam ada satu kitab Natangkil Qol itu diibaratkan kalau Ibnu Mas'ud itu jalan sendirian di tengah-tengah padang pasir lalu ada angin itu, ada tiupan angin itu terbirik-birik kayak mau jatuh. Karena selain pendek kecil, tapi ada satu ayat yang turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya lupa di surat Taha kalau saya tidak salah itu. Kata Rasulullah, siapa yang berani membacakan ayat ini? Tidak ada yang berani kecuali Ibnu Mas'ud. Oh saya Rasulullah. Kata teman-teman yang lain, berani pula padahal ngadanya segitu. Akhirnya dia datang ke dekat Ka'bah itu, di dekat makam Ibrahim, itu dia susun batu, karena kalau dia baca tidak naik di atas tempat tinggi, orang udah lihat siapa yang baca ini, cuma ada suara tidak ada orang. Gitu. Dan dia susun batu itu, dia berdiri di atas baca ayat itu saking semangatnya, belum tuntas bacanya sudah ya udah benyok. Karena udah dihantam oleh orang-orang musyrik Quraisy itu. Itu gambaran betapa orang-orang musyrik Quraisy Mekah ini sangat keras. Maka itulah betul-betul di bawah penguasanya sampai tahun 8 Hijriah. Ya. Jangankan itu, Nabi, coba kalau baca surah Al-Alaq, kan di situ ada abadan idza shalla, yanha abadan idza shalla. Itu menggambarkan bahwa Nabi itu ketika lagi sholat sedang sujud ini, itu orang-orang mau ini apa tuh batu itu, iya numpuk batu itu luar biasa kasarnya itu orang-orang Arab itu. Sampai malaikat datang ke Rasulullah tanya, ya Rasulullah gimana orang ini? Saya mau tumpahkan aja ke bawah. Oh jangan, enggak usah. Tapi ini menggambarkan bahwa selama sampai tahun ke-8 Hijriah itulah kondisi orang-orang sebagian umat Islam yang belum hijrah ke Madinah itu sudah merasakan. Ya, sampailah terjadi perjanjian Hudaibiyah itu. Nah, itu bagian dari taktik strategi supaya ya kebejatan dan kekerasan dilakukan oleh orang Arab musyrik Quraisy di Mekah ini itu supaya bisa ditahan ya, dikurangi. Nah, tapi lagi-lagi namanya orang keras kepala, ya dia melanggar perjanjian itu. Inilah melatar belakangi bahwa ya Nabi SAW tidak boleh membiarkan selamanya begitu karena bagian daripada dakwah. Ya, maka tahun 8 Hijriah. Bahkan dalam ini penjelasannya kan di sini katakan wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Itu ya. Jadi mohon ampunlah kepadanya, sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat. Ya. Kalau dalam segi ilmu bahasa Arab mestinya kan innahu kana ghaffara. Karena di situ wastaghfir mohon ampunlah karena sesungguhnya Allah itu Maha pengampun. Tapi ini tawwaba. Sementara kalau tawwaba yang cocok itu adalah watubu alaihi, minta tobatlah kepadanya karena Allah itu pada
Maha penerima taubat. Tapi di sini dikatakan wastaghfirhu, ya. Itu salah satu maknanya tawwaba ini adalah penerima taubat. Salah satu penjelasannya kenapa Rasulullah diminta istighfar, ya, karena di hati itu penjelasannya sebagian, ya, bahwa jadi dia selama ini kan dirasa terlambat. Kenapa baru menjelang sudah hampir 10 tahun ini, ya, beberapa tahun ini baru kita bisa membebaskan kota Mekah itu, baru pertolongan Allah turun yang sedemikian besar seperti. Kenapa tidak dari dulu? Nah, maksudnya kira-kira gitu tuh. Nah, adanya ya semacam dalam hati begitu itu sudah harus diminta ampun, bahwa tidak boleh begitu, karena memang belum waktunya untuk dibebaskan. Maka itulah kemudian diminta, ya, untuk segera memohon ampun kepada Allah, ya. Tapi itu khusus kepada Rasulullah SAW, dan secara umum kita diminta untuk pengikutnya untuk senantiasa istighfar, ya, istighfar sekaligus bertobat apabila ada hal yang salah dan ada dosa yang kita lakukan. Innahu kana tawwaba, karena sesungguhnya Allah itu adalah penerima, ya, tobat, penerima ampunan, ya, dan ya, penerima tobat apa yang kita sesalkan dari semua perbuatan yang pernah kita lakukan. Ya, jadi sekali lagi saya kira inilah poin-poin utama dari surat An-Nasr ini sebagai bentuk pertolongan Allah khususnya kepada agama yang didakwakan oleh Rasulullah dan pertolongan bagi umat Islam, karena setelah Mekah dibebaskan, dimerdekakan, maka ya, semakin bebas menjalankan haji dan umrah, yang kemudian juga semakin bebas menjalankan agama, tidak lagi tertekan sebagaimana pada masa sebelumnya. Ya, saya kira ini mudah-mudahan dengan baca surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath yang tadi sudah disampaikan keutamaannya, juga semakin memberikan tentang motivasi bahwa pertolongan Allah itu pasti akan terjadi selama kita tetap istiqomah, ya, di dalam beribadah, dan juga termasuk istiqomah di dalam mendakwakan ajaran-ajaran kebenaran disampaikan oleh Allah melalui Rasulullah SAW. Saya kira ini, terima kasih dan mohon maaf atas semua kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.